Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kakak Layan mau tanya dulu kabarnya adik-adik di rumah semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat, semangat, dan sukacita ya adik-adik. Kakak Layan yang di sini, bagaimana kabarnya kakak? Sehat dong kak. Harus sehat, harus semangat adik-adik. Hari ini kita kembali berjumpa di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan hari ini ada yang tahu nggak kenapa ya? Ada balon, ada tulisan happy birthday. Siapa yang ulang tahun adik-adik? Yang ulang tahun kita semua. Pelkat PA adik-adik. Kita mau merayakan ulang tahun Pelkat PA yang ke-62 tahun adik-adik. Nah adik-adik, untuk itu mari adik-adik sudah siap semuanya yang ada di rumah untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik semuanya duduk yang manis di rumah, siapkan Alkitabnya, hidup cerianya. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Mars PA dulu ya adik-adik. Nah, oke, selamat ya adik-adik. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan memulai ibadah kita. Kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 177. Kakak ulangi ya, Kidung Ceria 177. Kita nyanyikan 2 kali ya. Jika
kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 25. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang boleh menganugerahkan kekuatan dan kesehatan kepada kami hingga kami ada sampai pagi hari ini. Tuhan, kami akan beribadah di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, kami mohon Bapa hadirlah di tengah-tengah kami, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang kami sampaikan lewat pujian, firman yang kami dengar boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, biarlah ibadah kami dari awal pertengahan boleh hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak persilakan adik-adik duduk, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang disampaikan oleh kakak Layan, kakak Esther, namun sebelumnya adik-adik kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 136 bait yang pertama. Kidung Ceria 136 bait yang pertama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini karena Tuhan sudah boleh menyertai kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami kembali rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh mampu untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, sekarang buka Alkitabnya. Pembacaan hari ini dari kitab 1 Korintus 16 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Kakak ulangi dari kitab 1 Korintus 16 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kalau Alkitabnya sudah terbuka, mari kita sama-sama lihat Alkitabnya. Kakak baca di sini, adik-adik semua baca di rumah masing-masing ya. 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Beberapa pemberitahuan.
Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab kita. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak mau menunjukkan gambar kepada adik-adik. Nah, ini gambar siapa ya adik-adik? Adik-adik tahu nggak? Ini adalah Rasul Paulus adik-adik, Bapak Paulus. Nah, ada satu lagi adik-adik. Ini siapa? Ini adalah Timotius. Nah adik-adik, kakak mau bercerita tentang dua tokoh ini adik-adik. Adik-adik dengar baik-baik ya. Adik-adik, pada waktu itu Bapak Paulus mau menuliskan surat adik-adik, mau menasihati jemaat yang ada di kota Korintus. Seperti kita tahu adik-adik, kota Korintus itu adalah kota perdagangan, kota yang kaya adik-adik, kota yang ada banyak orang-orang hebat, ada pengusaha, pejabat-pejabat tinggi adik-adik. Tapi di sana juga banyak adik-adik kejahatan yang orang-orang lakukan di sana. Nah adik-adik, karena orang-orang di sana itu kaya, punya kelebihan, jadi mereka menjadi sombong adik-adik, menyombongkan diri mereka. Mereka memandang orang lain itu jadi buruk adik-adik, tidak baik. Nah, jadi karena Bapak Paulus mengetahui bahwa jemaat di Korintus itu adalah orang-orang yang sombong, suka merendahkan orang lain, karena itu Bapak Paulus menuliskan surat. Bapak Paulus mau menasihati jemaat yang ada di kota Korintus adik-adik. Nasihati apa adik-adik? Iya, Bapak Paulus mau menyampaikan bahwa harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya berhati-hati adik-adik akan kesombongan yang jemaat-jemaat di Korintus miliki adik-adik. Karena tidak boleh menyombongkan diri adik-adik, karena kalau sombong pasti akan memandang rendah orang lain, mengejek orang lain, berbuat jahat kepada orang lain. Karena itu Bapak Paulus menasihati jemaat yang ada di kota Korintus supaya nanti Timotius yang akan datang ke kota Korintus untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil artinya memberitakan firman Tuhan adik-adik, sama seperti ibu pendeta ataupun kakak-kakak pelayan yang menyampaikan firman. Nah itu artinya memberitakan Injil ya adik-adik.
supaya orang-orang yang datang ke kota Korintus, Timotius ataupun siapapun yang mau datang ke kota Korintus, mau melayani lewat pemberitaan Injil, supaya jemaat di Korintus bisa menerima mereka dengan sukacita adik-adik, dan menolong Timotius juga selama melakukan pekabaran Injil di kota Korintus. Tidak memandang rendah orang-orang yang mau memberitakan Injil, tidak menyombongkan diri adik-adik. Karena apa? Karena Timotius datang ke sana untuk menyampaikan Injil, juga untuk menolong jemaat di sana adik-adik. Karena itu mereka harus menerima dengan sukacita, harus membantu mereka dalam pelayanannya adik-adik. Sama dengan kita adik-adik, kita semua dikasih kelebihan sama Tuhan adik-adik yang luar biasa. Mungkin dalam hal pelajaran ataupun dalam hal yang lainnya. Nah, itu semuanya Tuhan Yesus kasih ke kita, kasih kelebihan, kemampuan kepada kita, bukan untuk menyombongkan diri adik-adik, bukan untuk mengejek orang lain ataupun berbuat jahat kepada orang lain, tapi Tuhan Yesus memberikan kemampuan kepada kita semua untuk kita bisa memakainya menolong orang lain adik-adik, menolong sesama kita yang membutuhkan. Jadi ketika ada sesama kita yang mau memerlukan pertolongan kita harus tolong, kita harus bisa membantu mereka sesuai dengan kemampuan yang kita miliki adik-adik. Sesama kita bukan hanya teman ya adik-adik, tapi ada orang tua, ada bapak ibu guru di sekolah, ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau mereka membutuhkan pertolongan kita harus selalu mau menolong mereka dengan kemampuan yang kita miliki adik-adik. Kita tidak boleh menyombongkan diri, apalagi mengejek orang lain, tidak boleh adik-adik, tapi kita mau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita dengan sukacita. Misalnya adik-adik di rumah, mama minta tolong untuk bantu cuci piring atau menyapu yang adik-adik bisa, adik-adik harus tolong dengan sukacita, tidak boleh dengan bersungut-sungut ya adik-adik. Nah, kakak punya satu video yang mau kakak lihatkan kepada adik-adik. Adik-adik lihat ya. Untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Celenganku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak? Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul, dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang. Nah, sudah lihat kan adik-adik videonya? Jadi, menolong orang lain pun kita juga bisa loh adik-adik, lewat berdoa. Kita berdoa buat orang lain juga itu kita artinya sudah menolong mereka adik-adik. Nah, adik-adik, sekali lagi kakak mau ingatkan bahwa hari ini lewat firman Tuhan kita diingatkan supaya kita boleh dengan sukacita mau menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, karena
kemampuan atau kelebihan yang Tuhan kasih kepada kita itu bukan untuk menyombongkan diri, tetapi Tuhan mau supaya kita memakainya untuk menolong orang lain. Tuhan memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk kembali bernyanyi merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 300. Kita nyanyikan bait yang pertama, ketiga, dan keempat. Uangnya dimasukkan ke dalam amplop impa ya adik-adik, biar mama dan papa yang memberikan ke gereja. Nah, namun sebelumnya kakak mau ajak adik-adik bernyanyi dari Kidung Ceria dari nomor 355. Kita nyanyikan 2 kali adik-adik. Sudah memberikan persembahan, karena itu kakak mau ajak adik-adik semua untuk satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman Tuhan, yang lewat firman Tuhan kami diajarkan untuk selalu mau menolong sesama kami. Kiranya kemampuan ataupun kelebihan yang Tuhan berikan kepada kami itu tidak membuat kami sombong, tapi kami mau memakainya untuk menolong orang lain seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kami semua, adik-adik klien kami yang di dalam pendidikan, di dalam kesehatan, dalam setiap permainan mereka. Kiranya Tuhan yang mengaruniakan kesehatan, Tuhan yang mengaruniakan kepandaian, sehingga kami pun anak-anak Tuhan boleh berhasil. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan di dalamnya. Kiranya Tuhan Kau karuniakan bijaksana, Kau karuniakan Roh Kudus Tuhan, sehingga pelayan-pelayan Tuhan boleh dengan sukacita, boleh dengan senang hati melayani Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati, mau memakainya untuk orang-orang yang memerlukan pertolongan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ungkapan syukur hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau kembali mengingatkan tentang pesan firman Tuhan hari ini
bahwa dengan kemampuan ataupun kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita semua itu bukan untuk dipakai untuk menyombongkan diri, tetapi Tuhan mau kita memakainya untuk menolong orang lain dengan sukacita dan tidak bersungut-sungut ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 233. Kidung Ceria 233 kita nyanyikan bait 1 dan 2. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga saat ini. Yang dalamnya kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sempurnakan ibadah kami ini sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai kehidupan kami senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ungkapan syukur hati kami. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kakak Layan senang sekali adik-adik, sukacita sekali karena hari ini kita semua bertambah usia adik-adik Polkap PA. Jadi tambah usia 1 tahun adik-adik jadi 62 tahun. Nah ini ada kue ulang tahun adik-adik. Adik-adik di rumah juga walaupun di dalam rumah masing-masing kita belum bisa berkumpul bersama, kita harus tetap sukacita dan semangat ya adik-adik. Dengan harapan kita bisa kembali ke sekolah minggu di gereja berkumpul bersama-sama ya adik-adik. Nah sekarang walaupun kita merayakan dari rumah masing-masing, tidak mengurangi sukacita kita ya adik-adik. Nah sekarang kita sama-sama dari rumah kita untuk menyanyikan lagu Happy Birthday adik-adik. Happy birthday
Yang keberapa adik-adik? Iya, ke-62. Semoga dalam bertambahnya usia UTA semakin apakah? Semakin sukacita, semakin semangat. Walaupun kita masih dalam masa pandemi, adik-adik tidak kendor di dalam memuji Tuhan. Tetap semangat ya adik-adik. Nah, sekarang walaupun adik-adik yang ada di rumah, kita semua dipilih ya adik-adik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Buat adik-adik semua PKPA GPIB dimanapun berada, Selamat ulang tahun PKPA GPIB ke-62. anak GPIB